Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Mengerti kok. Saat Kaisar memberitahunya, Aaron sudah langsung mengerti. Hanya saja, Aaron tidak menyangka Kaisar akan bertindak serius, hingga menyuruh Pedro datang mengawasinya. Maksudnya sudah sangat jelas, kalau kamu berani bertindak semena-mena, ingatlah dengan orang-orang yang ada di kediaman pengawal. Kaisar memang orang yang licik. Pedro adalah orang dari pihak instruktur Hufon, juga merupakan orang yang dihormati oleh Aaron. Jadi, Kaisar tidak menyuruh orang lain, malah menyuruh Pedro yang mengawasinya. Pada saat ini, Aaron mendadak muncul rasa rindu, dia sangat merindukan gurunya yang tidak bisa diandalkan itu. Jika iblis puisi berada di sini, beliau pasti akan mendukungnya, jangankan Kaisar, bahkan dewa datang pun tidak bisa mengurusnya. Tetapi, Aaron juga tidak tahu pergi kemana Valir, bahkan bayangannya pun tidak pernah terlihat. Aaron tidak langsung membantah Pedro, melainkan berkata, tenang saja, aku tidak akan bertindak semena-mena kok. Hanya mulut berkata demikian saja, intinya, Aaron tidak mungkin akan mengampuni Kaisar. Pedro sedikit curiga melihat Aaron yang langsung mengiyakannya, serius. Kamu berjanji tidak akan bertindak lagi. Aaron menganggukkan kepala dengan penurut. Mantap. Pedro langsung menepuk bahunya dan sangat bahagia. Kemudian, dia menghela napas dan berkata, aku tahu kepergian mereka membuatmu sangat sedih, aku juga sedih. Tapi, semuanya harus dilakukan secara bertahap, jangan terlalu terburu-buru hingga melukai diri sendiri. Pedro bisa dari seorang pengawal menjadi menteri, pasti memiliki kemampuan yang berbeda dari orang lain, pasti merupakan seorang remaja yang sangat antusias. Setelah bekerja di kekaisaran bertahun-tahun, ambisinya sudah tiada. Dia hanya ingin menjaga semua orang dari kediaman pengawal. Dia terus bertindak dengan berhati-hati, Aaron yang berasal dari zaman modern pasti mengerti dengan suasana hatinya. Jangankan zaman kuno, bahkan di zaman modern juga ada banyak rintangan dan cobaan yang harus dilalui dalam dunia kerja, hingga kamu bisa beradaptasi di dalamnya. Jika tidak bisa beradaptasi, hanya bisa diskualifikasi. Pedro yang bisa bertahan di kekaisaran menandakan dia memiliki mental yang kuat. Pedro melirik Yindro dan Yakun sekilas, lalu menarik Aaron ke samping dan memberikannya sebuah botol obat kecil. Apa ini? Botol kecil ini dibuat dari perak, lalu ada ukiran bunga, merupakan sebuah benda kekaisaran. Nadi literasimu barulah tumbuh, pasti masih kurang stabil. Obat ini sangat mahal, lalu tidak dijual di luar, bisa membantumu untuk menstabilkan aura. Dari siapa? Pasti dari Kaisar. Aku. Pedro tidak berkata jujur. Aaron pun menerima botol kecil ini, Kaisar memang menekannya, tetapi juga sangat simpati padanya. Kaisar sama seperti senior lainnya, menekanmu, lalu memberikanmu sedikit kebaikan. Kamu membunuh 40-an gangster mendapatkan komentar baik dari rakyat. Baginda pun memberikan kita biaya untuk merenovasi kediaman pengawal. Saat berbicara, Pedro juga terus memerhatikan perubahan ekspresi wajah Aaron. Oh, terima kasih Baginda. Aaron langsung tersenyum lebar, Pedro pun menganggukkan kepalanya, sepertinya Aaron benaran menuruti perkataan Kaisar. Besok kamu harus masuk kerja, iya. Baik. Harus datang, iya. Baik. Jangan terus membuat masalah. Tentu saja. Aaron menepuk bahunya, lalu menunjukkan ekspresi wajah yang sangat meyakinkan. Memang anak yang penurut. Pedro merasa bangga, karena Kaisar mengatakan Aaron sangat keras kepala dan nakal. Sekarang Aaron malah begitu mendengarkan perkataannya, Pedro merasa tenang dan berkata, jangan lupa makan obatnya. Baik. Aaron menunjukkan ekspresi wajah yang sangat meyakinkan, dia pasti akan menepati janji. Akhirnya membuat Pedro merasa tenang. Dia masih ada urusan lain, kemudian berpamitan dengan Yindro lalu pergi. Saat Pedro baru pergi, Aaron langsung membuang botol obat itu ke dalam kolam air. Paman Buyut. Yindro ingin menghentikan, tetapi gerakan Aaron sangatlah cepat. Botol obat langsung tenggelam ke dasar kolam, Yindro tertelungkup di kolam ingin mengambil, tetapi air sudah mengalir masuk ke dalam botol. Obat ini hanya ada di istana, kenapa Paman Buyut langsung membuangnya begitu saja? Obat juga merupakan racun. Di masa seperti ini, apakah kamu berani memakan obat yang diberikan orang lain? Ujar Aaron sambil menepuk kepalanya. Yindro langsung kaget dan berkata, Paman Buyut, kamu mencurigai Baginda. Aaron barulah sadar, bahwa Yindro juga memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar. Dia tidak akan mencelakaimu. Dia memintamu untuk tidak mencelakai Kaisar, karena dia tidak mau ada di antara kalian berdua yang terluka. Konyol. Umpat Aaron dalam hati. Selama ini, Kaisar terlihat sangat baik dan polos, bukan hanya berhasil menipu Negam. Bahkan Yindro yang pintar saja juga tertipu. Konyol sekali. Kaisar kuno mana ada yang bersikap baik. Semuanya sangatlah licik. Kalau tidak licik, mana mungkin bisa memimpin negara dengan baik.
Hanya baik terhadap rakyat, seorang kaisar barulah bisa menjadi pemimpin yang baik. Jika jahat terhadap rakyat, maka akan menjadi pemimpin yang kejam. Tidak peduli pemimpin yang baik atau jahat, sikap kaisar sesungguhnya adalah berdarah dingin dan licik. Orang lain mengira bisa menjadi teman dengan kaisar, semua ini hanyalah pemikiran yang terlalu polos. Aron mencubit pipinya Yindro dan berkata, hidupmu sudah terlalu lancar dan baik. Pembuatan pedang kejutan jiwa jangan berhenti, lanjut terus. Paman buyut, Negam membunuh instruktur Hufon dan lainnya, aku tahu kamu sangat emosi. Karena bagaimanapun juga, mereka juga ingin membunuh leluhurku, aku juga mendukungmu untuk membantu Baginda merebut kembali negara Bailu. Tapi, apakah kamu yakin ingin menikah dengan putri? Kamu mungkin tidak tahu, bukan hanya Malek yang suka dengan putri, bahkan Keksar juga sangat suka dengan putri Tong. Kompetisi kali ini bukan hanya bermain-main, pasti akan ada pertarungan yang sangat sengit. Aron sudah memiliki istri, dan merupakan menantu keluarga Qin, jalan yang akan ditempuh akan menjadi lebih sulit. Keluarga Qin tidak akan mengampuni paman buyut. Cepat produksi pedang, jangan banyak bicara. Aron langsung menendang Yindro masuk ke ruangan, kemudian dia berjalan keluar dan terus berpikir. Jika putri dan negara Bailu berhasil direbut, maka Keksar yang sombong ini pasti akan gila. Yakun, ayo kita pergi. Iya. Besok kamu kembali bermain opera di Paviliun Bisheng, jika ada gangster yang menantang, kamu coba lihat apakah ada gangster dengan kriteria tingginya ada 2 meter, lalu tahi lalat di bagian mata kirinya, lalu 2 bekas luka di lehernya yang muncul. Aron menjelaskan sangat detail, Yakun pun terkejut, gangster yang membunuh sepasang suami istri itu. Iya. Aron tidak menulis detail di pengumuman, karena memang tidak mengandalkan rakyat untuk menemukan orang ini. Dia hanya mengeluarkan kabar angin memberitahu dunia hitam bahwa dia akan menangkap orang ini. Jadi, kamu juga sengaja menyuruh Tuan Yindro untuk mencari orang ini. Licik, licik sekali. Yakun sama sekali tidak menyangka, tuannya ini lebih menakutkan dari Keksar. Sengaja membesar-besarkan masalah, apa kamu mengerti? Aron menguras begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencari orang itu, tetapi tidak menemukannya. Orang itu pasti akan meremehkan Aron dan juga merasa bangga. Sampai saat itu, orang itu akan muncul dengan sendirinya. Aron sudah menunggunya. Hanya saja Yindro yang paling kasihan, setiap hari lari sana-sini demi mencari gangster yang dicari oleh paman buyut. Baiklah. Tapi, jika aku bermain opera di Paviliun Bisheng, Keksar melihatku bersama denganmu, dia pasti akan membunuhku. Tenang saja, dia tidak akan membunuhmu. Kenapa? Karena, dia berbeda denganku, ujar Aron sambil mengedipkan matanya. Apa yang beda? Aron berkata dengan serius, Keksar sangat menjaga reputasi, sedangkan aku adalah orang yang tidak tahu malu. Begitu pikiran gelap seseorang terpapar sinar matahari, semangatnya akan sirna. Keksar Wei mendapat pendidikan zaman kuno, meskipun bisa berpikir jahat, ia masih memiliki beberapa prinsip. Berbeda dengan Aron Xiao, dia tidak memiliki batasan prinsip. Semakin rendah moral musuhnya, semakin rendah pula moral Aron Xiao. Keksar Wei menganggap dirinya berasal dari keluarga bangsawan dan berperilaku seperti seorang pria terhormat. Karena dia sudah berjanji kepada Kaisar untuk tidak menyentuh Aron Xiao, maka dia pasti tidak akan melakukannya di depan umum. Di mata umum, Yakun pasti aman. Semakin terang tempatnya, Yakun akan semakin aman. Jadi, memulai kembali pertunjukan tidak akan berpengaruh pada Yakun. Namun, berbeda dengan Aron Xiao, dia bukan seorang pria terhormat. Ketika dia berjanji kepada Kaisar, itu hanya kata-kata di bibirnya, tanpa ada komitmen di dalam hati. Jadi, jika Aron Xiao menjadi musuh Yakun, Yakun akan berada dalam bahaya. Di wajah tampan dan muram Yakun ada sedikit getaran emosi. Dia mengerti peringatan yang terkandung di balik senyuman Aron Xiao. Aron Xiao memberitahu Yakun bahwa jika dia ingin benar-benar melindungi hidupnya, satu-satunya cara adalah sepenuhnya setia kepada Aron Xiao. Aron Xiao bukanlah pria terhormat, dan segala yang diberikan kepadanya hari ini bisa dicabut kapan saja berdasarkan perilaku Yakun. Pinggiran jauh kota Amura, di sebuah kolam dingin. Terjadi ledakan hebat yang menggetarkan langit dan bumi, gunung seakan-akan dirobek, terbelah secara tiba-tiba, menghasilkan celah besar di tubuh gunung, batu-batu gunung bergulingan dan jatuh ke dalam kolam dingin, menyebabkan semburan air setinggi 4 hingga 5 meter. Tak lama kemudian, kolam dingin yang sebelumnya penuh air sekarang terisi oleh tanah, batu-batu, dan kerikil dari gunung yang runtuh. Sejak saat itu, kolam dingin menghilang dari dunia ini. Di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa menumbuhkan nadi literasi seperti Aron Xiao. Bagus. Bagus. Valir menarik kembali tangannya yang kuat. Ledakan dahsyat tadi adalah karyanya. Kenapa kamu melakukan ini? Seseorang di sebelah Valir mengungkapkan rasa tidak puas. Kolam dingin adalah harta karun yang sangat berharga. Sejak dinasti Naemo belum didirikan, kolam dingin telah ada di sini.
Valir yang menemukan tempat ini. Kolam dingin adalah tempat penyembuhan yang luar biasa. Setiap kali Valir terluka, dia akan datang ke sini untuk merendam diri. Ini juga dapat membantu orang seperti Aron Xiao yang tidak memiliki nadi literasi untuk menumbuhkan nadi literasi. Kolam dingin ini juga dapat membantu orang-orang yang telah memiliki nadi literasi untuk memperkuat nadi literasinya. Valir memutar matanya, karena muridnya sudah memiliki nadi literasi, kolam dingin ini tidak lagi dibutuhkan. Orang lain ingin menggunakannya. Jangan pernah berharap. Opir tidak akan pernah membiarkan orang lain mengetahui tentang kolam dingin ini. Dia sangat melindungi harta karun ini. Itu adalah miliknya. Dia memang begitu mendominasi. Jika ada yang tahu bahwa kolam dingin ini ada efek memulihkan diri, air kolam dingin ini bukan air lagi, melainkan harta berharga. Namun harta berharga ini tidak sepenting muridnya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain melampaui muridnya. Hais. Orang itu mendesah berat, melihat kolam dingin yang telah menjadi dataran datar, dia merasa sangat menyesal, kamu sama sekali tidak berubah. Sungguh disayangkan. Valir masih tetap dengan prinsipnya, semua barang miliknya bahkan jika harus dihancurkan, juga tidak akan memberikannya kepada orang lain. Ingin mengambilnya. Bahkan kesempatan untuk mengambilnya pun tidak ada. Kepribadian kejam ini juga mirip dengan muridnya, Aron Xiao. Mereka benar-benar guru dan murid yang sangat cocok. Kamu menjaga kolam dingin ini selama bertahun-tahun, sekarang kolam dingin sudah tidak ada lagi, dan kamu juga bisa keluar. Apa yang membuatmu tidak senang? Valir merasa sangat bingung. Aku sudah tua, aku tidak akan keluar. Aku akan tetap di sini. Orang itu melambaikan tangannya, mendesah dan perlahan-lahan berjalan dengan tongkatnya ke dalam hutan yang sunyi. Dasar keras kepala. Valir mendengus dingin, aku akan pergi ke Jiangnan untuk beberapa waktu. Apa kamu tidak ingin bergabung? Ada banyak wanita cantik di sana. Musim semi di Jiangnan, sayuran liar sedang tumbuh subur dan lesat. Aku tidak bisa mengurusimu. Nikmati saja 3 bulan yang tersisa dengan baik. Suara tenang orang itu perlahan-lahan menjauh, bergema di antara pegunungan, kemudian tak terdengar lagi. Pak Tua, orang akan mati pada suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu diratapi. Kamu juga akan mati suatu hari nanti. Valir berteriak, tetapi tidak ada respons dari dalam hutan yang dalam. Valir menunggu dengan sabar. Seperti yang diharapkan, suara kesal terdengar dari dalam hutan, cepatlah pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi. Dengungan suara bergema di antara pegunungan. Orang itu benar-benar marah. Valir hanya tersenyum dan menghempaskan lengan bajunya setelah membuat orang itu marah, sampai jumpa. Selamat tinggal. Setelah berkata demikian, Valir menghilang ke dalam hutan yang dalam. Di awal musim semi, guntur bergemuruh di dinasti Naemu, hujan gerimis turun, dan warna rumput terlihat hijau. Pohon-pohon yang gersang selama musim dingin mulai menumbuhkan tunas, dan pandangan mata dipenuhi dengan segarnya hijau. Burung-burung berkicau dengan riang, bunga-bunga persik siap mekar, dan alam menjadi kembali hidup. Ah! Bang! Plak! Awuwo! Yang lebih meriah daripada musim semi adalah arena pertarungan Aron Xiao. Setiap hari, banyak gangster bertarung dengan sengit di atas arena. Para gangster sangat menginginkan pedang kejutan jiwa. Ini adalah pedang yang bahkan tidak dimiliki kerajaan, dan berasal dari paviliun Kunwu yang terkenal. Membawa pedang ini akan memberi mereka kehormatan. Begitu banyak gangster naik ke arena demi kehormatan itu. Mereka benar-benar tidak berperasaan. Sebelumnya, paviliun Bisheng telah membunuh 40 lebih gangster, tetapi itu sama sekali tidak menghentikan mereka datang ke paviliun Bisheng untuk bertarung di arena. Hanya saja, mereka juga telah belajar menjadi lebih patuh, dan tidak pernah lagi mencari masalah di paviliun Bisheng. Bahkan jika mereka masuk ke paviliun Bisheng, mereka juga harus menyerahkan senjata mereka dengan patuh sebelum berani masuk. Sehingga, paviliun Bisheng milik Aron Xiao menjadi satu-satunya restoran di kota Amura yang tidak ada gangster yang berani membawa senjata saat masuk. Arena pertarungan telah diatur selama setengah bulan, dan para gangster terus berdatangan tanpa henti. Pertarungan 1 lawan 1, pemenangnya akan lanjut melawan lawan berikutnya. Ini berarti ingin mendapatkan pedang kejutan jiwa sama sekali tidak mudah. Waktu pertarungan diatur selama 12 jam. Seorang gangster harus bertarung dari pagi hingga malam, dan dalam 12 jam ini, dia harus menang terus-menerus untuk mendapatkan pedang kejutan jiwa. Setelah mendapatkan pedang kejutan jiwa, Aron Xiao akan maju dan berlatih dengan pemenang terakhir. Masalahnya adalah, setelah setengah bulan kompetisi ini diadakan, penampilan pihak yang menang pasti sangat mengerikan. Karena kehabisan tenaga, saat pertarungan hampir berakhir, hasilnya seringkali kedua belah pihak terluka parah dan tewas, sulit untuk menentukan pemenang. Aron Xiao benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para gangster ini. Arena milik orang lain hanyalah formalitas, sedangkan arena milik Aron Xiao mematikan.
Orang lain bertarung habis-habisan di arena, sementara Aron Xiao duduk di samping sambil membaca buku. Sejak dia memiliki nadi literasi, dia merasakan perbedaan dalam tubuhnya. Setiap kali dia membaca, ada kekuatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa bersemangat dan berenergi. Sejak itu, dia tidak pernah melepaskan buku, dan pengetahuan dinasti Naemu tidak sebanding dengan zaman modern. Tidak ada yang menarik perhatiannya, jadi, dia mulai mempelajari sejarah dan budaya dari berbagai wilayah di dinasti Naemu. Dia membaca dengan tenang, sementara di arena pertarungan ada pertarungan sengit yang mengerikan, dan dalam setengah bulan, sekitar 20 orang tewas dalam pertempuran. Tidak satu pun pedang kejutan jiwa yang dikeluarkan Aron Xiao. Bahkan daging panggang yang telah dia persiapkan sebagai hadiah pun tidak dapat diberikan, karena pada akhirnya, kebanyakan dari para gangster ini kehilangan gigi mereka. Itu juga cukup bagus, dia dapat menghemat hadiahnya. Hanya saja, gangster yang dicari oleh Aron Xiao belum pernah muncul. Namun itu tidak masalah, Aron Xiao memiliki kesabaran yang cukup. Selama setengah bulan ini, Keksar Wei selalu berada di bawah arena pertarungan, dengan antusias menyaksikan pertandingan. Dia bertaruh bahwa Aron Xiao tidak akan berani menyentuhnya. Kaisar mengatakan padanya untuk tidak menyentuhnya, apakah dia akan berani melakukannya? Seorang menantu pasti sangat menghargai masa depannya, dan hanya Kaisar yang dapat memberinya masa depan. Selama setengah bulan ini, Aron Xiao tidak pernah menyulitkan Keksar Wei. Ia menjadi seperti tamu biasa di pavilion Bisheng, menikmati pertunjukan Yakun, sambil melihat gangster bertarung di arena. Keduanya sering berpapasan, tetapi tidak pernah mengatakan apa-apa. Keksar Wei hanya memandang Aron Xiao dengan bangga, dengan tatapan acuh tak acuh yang sangat jelas. Setiap kali dia melihat Aron Xiao, dia dengan tenang dan bangga menatapnya, seolah mengatakan, "Aku tahu kamu ingin balas dendam atas pasangan itu, tapi apa gunanya? Kaisar telah memerintahkanmu untuk tidak menyentuhku, apakah kamu berani melanggar perintah? Jika kamu melanggarnya, kamu akan mati." Seorang pejabat kecil istana, membuka restoran, apakah masih tidak puas hidup bersama istri dan anak dengan tenang? Kenapa harus balas dendam? Wanita hamil yang menyelamatkan Aron Xiao sudah meninggal, ia hanya rakyat biasa, dia tidak membunuh Aron Xiao, mengapa Aron Xiao marah? Bersikap seperti pahlawan, ingin diperlihatkan kepada siapa? Masih ingin merebut putri darinya. Dan ingin menjadi murid dari Valir. Aron Xiao memiliki semua pemikiran yang tak semestinya. Benar-benar tak tahu diri. Dan sekarang Aron Xiao bahkan mengadakan pertarungan, membiarkan para gangster saling membunuh dengan sukarela. Keksar Wei tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia akan membuat Aron Xiao tahu bahwa dia adalah orang berkuasa, dan Aron Xiao bukan apa-apa. Hari ini sudah kenyang, sudah saatnya untuk pergi. Keksar Wei berdiri, dan bergumam sendiri. Pavilion Bisheng akan segera ditutup. Setelah makan selama setengah bulan, dia sudah merasa cukup. Awalnya ia mengira Aron Xiao akan mencoba meracuni makanannya, tetapi ternyata tidak. Setelah menunggu selama setengah bulan, Keksar Wei mulai merasa bosan, dan sekarang gilirannya untuk bertindak. Keksar Wei menghilang di dalam kedai minuman, setelah Aser dan yang lainnya sibuk sepanjang hari, mereka juga berencana untuk pulang ke kediaman keluarga Xiao. Aron Xiao sebelumnya hanya tinggal berdua dengan Ken Bai di toko. Sekarang ada Yakun juga. Orang keluarga Xiao sebenarnya ingin Yakun pulang ke kediaman keluarga Xiao dan tinggal di sana, tetapi Aron Xiao menghalanginya, tidak boleh hanya dirinya yang menderita, saudara sudah seharusnya melalui suka dan duka bersama. Kemudian, Yakun terpaksa tidur di toko bersama Aron Xiao. Setelah pelanggan dan para pelayan pergi, ketiganya menyiapkan minuman dan hidangan daging panggang, lalu makan malam bersama. Untuk menjaga suaranya, Yakun tidak makan daging atau minum alkohol. Aron Xiao menggelengkan kepala, mulutnya penuh dengan lemak daging. Tidak makan daging, apa arti hidupmu? Manusia ada untuk makan daging, paham? Dasar bodoh. Yakun tidak bisa menjawab, semua orang mengatakan bahwa Aron Xiao adalah peringkat pertama ujian istana, memiliki ambisi besar, tetapi kata-kata yang diucapkan sekarang ini, apakah itu ambisi besar? Yakun adalah seorang pemain opera, dianggap rendah oleh semua orang. Meskipun tampan, dia tidak suka berbicara dan selalu terlihat muram. Aron Xiao menganggapnya sebagai temannya karena Yakun bisa menghasilkan uang, dia adalah pohon uang yang tampan, jadi mereka harus menjadi teman baik. Kemudian Aron Xiao selalu menggoda Yakun setiap hari, membuat Yakun hampir meledak, dan Aron Xiao merasa hidupnya menjadi lebih menarik. Namun, Yakun tidak berani melakukan apa-apa karena Aron Xiao adalah pemilik kelompok opera. Sehingga, pria tampan yang dipuja oleh seluruh kota ini, sama sekali tidak bisa marah ketika dihadapkan dengan Aron Xiao. Namun, dia biasa-biasa saja, tidak menyinggung Aron Xiao atau takut pada Aron Xiao, meskipun Aron Xiao selalu menggodanya, dia hanya mendengarkannya tanpa memberi respons. Bang! Pintu kedai yang tertutup rapat mengeluarkan bunyi keras, seseorang mencoba membuka pintu.
Ken Bai segera waspada, berhenti makan dan memandang ke arah pintu. Yakun melihat pintu dengan tenang, memang ada seseorang yang mencoba membuka pintu. Jika orang yang membuka pintu itu tahu bahwa ada 3 pasang mata yang memperhatikannya dari balik pintu, apa yang akan dia rasakan? Aaron Xiao merasa senang dan mengunyah daging dengan lebih semangat. Apakah Keksar Wei akan bertindak? Itu akan lebih baik baginya, dia memang sedang menunggu ini. Setelah beberapa saat berisik, pintu kembali tenang. Mungkin sulit untuk membuka pintu, orang itu menyerah. Apakah profesionalisme gangster sekarang begitu buruk? Aaron Xiao sedikit marah, bahkan tidak bisa membuka pintu. Untuk apa kamu menjadi gangster? Ken Bai, bukakan pintu untuknya. Baik. Ken Bai dengan cepat mendekati pintu, dan langsung membukanya. Seorang pria tertegun di depan pintu. Bagaimana pintu ini bisa tiba-tiba terbuka? Dia mengangkat kepalanya dan saling bertatapan dengan Ken Bai dengan rasa bingung. Tinggi pria ini sekitar 2 meter lebih, dengan tahi lalat hitam di sebelah mata kirinya, dan 2 luka di lehernya. Ternyata dia adalah gangster yang membunuh pasangan suami istri pada malam itu. Dia memegang sesuatu, dan ketika matanya bertemu dengan Ken Bai, dia melihat ke belakang Ken Bai dan baru menyadari Aaron Xiao serta Yakun juga ada di dalam. Aroma daging yang lezat melayang perlahan. Pada tengah malam, ketiga orang ini tidak tidur dan tidak menyalakan lampu, mereka hanya duduk di tengah kedai minuman dan makan daging. Gangster itu jelas tak menyangka hal ini, dalam karir profesionalnya, pertama kali gagal, dia kalah karena beberapa potongan daging. Dia hendak kabur, begitu berbalik, ia menemukan Haris Meng dan 11 orang lain berdiri di belakangnya, yang juga menatapnya dengan tenang. Kaki gangster itu melemah, bukankah katanya malam ini hanya ada Aaron Xiao dan Ken Bai? Ada Ken Bai di depan dan Haris Meng di belakang, dia tidak akan bisa kabur. Ketika Aaron Xiao melihatnya, rasa sakit di malam itu kembali muncul. Aaron Xiao hanya memberikan tatapan, Ken Bai tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghajarnya. Pengawal yang berasal dari Kunlun, tinjunya lebih keras daripada orang biasa. Bahkan para gangster yang telah mencicipi darah di ujung pisau pun, tulang mereka seperti perabotan tua yang berderit-derit di bawah tinju besi Ken Bai. Setiap pukulan bisa menghancurkan tulang. Apakah tuanmu yang mengirimmu ke sini? Ken Bai terus memukul dan Aaron Xiao bertanya. Gangster itu tampaknya tidak cerdas dan terlalu sibuk untuk menahan serangan Ken Bai, ia tidak mendengar pertanyaan yang ditanyakan Aaron Xiao. Dia mungkin tidak cerdas, tapi dia adalah sosok yang kejam. Ketika dia membunuh pasangan suami istri itu, Aaron Xiao ingat matanya bahkan tidak berkedip. Tuanku sudah berpesan, orang yang menyelamatkan Aaron Xiao adalah musuh negara Bailu. Aaron Xiao masih ingat kalimat ini dengan jelas. Saat Ken Bai memukulnya hingga tergeletak di lantai, Aaron Xiao menginjak kepala gangster itu, kamu yang mengucapkan kalimat ini, bukan? Ya. Gangster itu merintih kesakitan. Tuanmu sungguh hebat, bahkan menggunakan seluruh negara Bailu untuk menekanku. Kaki Aaron Xiao menekan lebih kuat, siapa namamu? Kamu tidak perlu tahu. Gangster itu merahasiakan namanya, karena begitu namanya diketahui, orang lain dapat dengan mudah menyelidikinya. Dasar bodoh, bahkan tidak bisa berbohong. Aaron Xiao mengambil sesuatu dari tangan gangster, berikan, aku akan melihat apa itu. Apakah tuanmu berencana untuk menaruh racun lagi di pavilion Bisheng dan mencoba membuatku di penjara? Selera tuanmu tidak terlalu baik, mempekerjakan orang bodoh sepertimu, kata Aaron Xiao. Ia berjongkok dan menatapnya, siapa yang berani menerobos masuk ke sini di tengah malam dan masuk melalui pintu depan. Pria ini benar-benar sangat bodoh. Gangster itu agak sedih dikatai seperti itu oleh Aaron Xiao. Sialan, siapa yang makan malam di tengah malam di kedai yang gelap seperti ini? Tidak ada lampu yang dinyalakan. Dia pikir Aaron Xiao dan yang lainnya pasti sedang tidur di loteng pavilion Bisheng. Aaron Xiao membuka bungkusan milik gangster itu, karena dibungkus dalam sehelai kertas, seharusnya berisi racun. Aaron Xiao menggunakan sumpit untuk mengamati, Ken Bai menyalakan lilin, dan dia mengerutkan kening. Ini adalah racun strychnine. Mata Aaron Xiao menyipit, strychnine. Racun yang membunuh Oman Qin, juga disebut strychnine. Aaron Xiao mengepalkan tangannya dengan erat, Keksar Wei benar-benar kejam, dia memilih strychnine. Tuan Yakun. Wajah gangster itu pucat ketika melihat Yakun. Yakun gagal saat mencoba membunuh Aaron Xiao, bukankah dia sudah tewas? Bagaimana dia bisa berada di sini bersama Aaron Xiao sekarang? Aaron Xiao menggelengkan kepala, sepertinya gangster ini tidak hanya bodoh, tapi pendengarannya juga buruk. Yakun telah tampil selama setengah bulan di pavilion Bisheng, dan Keksar Wei telah mendengarkannya selama setengah bulan, tapi gangster ini malah tidak tahu. Katakan padaku, kamu berencana menggunakan strychnine ini untuk meracuni siapa? Aaron Xiao menaburkan bubuk racun ke dalam sepotong daging, mengaduknya dengan sumpit dengan sikap yang santai. Aku tidak akan mengatakannya, jadi bunuh saja aku. Pria ini mungkin bodoh,
tapi dia tangguh, dan dia adalah seorang pria yang setia. Sambil mengaduk daging, Aaron Xiao berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu bahwa pada malam tahun baru, pasangan yang kamu bunuh adalah orang yang menyelamatkanku? Tentu saja aku tahu. Orang yang menyelamatkanmu adalah musuh negara Bailu. Apakah kamu tahu bahwa wanita itu sedang hamil? Aku melihatnya, tapi apa itu penting? Aksi pengadukan Aaron Xiao berhenti sejenak, matanya menjadi dingin, lalu dia lanjut mengaduk, tahukah tuanmu bahwa dia sedang hamil? Apakah tuanmu tahu bahwa mereka hanya menyelamatkanku, dan sebelum itu, mereka tidak memiliki hubungan denganku? Apa yang ingin kamu katakan? Tuanku pernah berpesan, tidak peduli siapapun orang itu, selama mereka menyelamatkanmu, maka harus dibunuh. Mulut gangster itu penuh darah, saat berbicara, darah melimpah-limpah keluar dari dalam mulut. Oh, sekarang aku sudah mengkonfirmasi, Aaron Xiao tersenyum tipis, dan Yakun merasa ngeri melihatnya. Meskipun Aaron Xiao tidak sedang marah sekarang, ada aura membunuh dan aura dingin yang begitu kuat hingga membuat orang merasa sesak. Berlutut. Ken Bai menendang lutut gangster itu, memaksa dia berlutut di depan Aaron Xiao. Aaron Xiao mengangkat piring daging panggang yang telah dicampur dengan racun strychnine, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir piring daging beracun ini untukmu? Gangster itu terkejut, dan Aaron Xiao mendengus dingin, kamu tidak pantas, ini untuk tuanmu. Matanya sangat gelap, penuh dengan aura membunuh. Gangster ini sangat akrab dengan aura membunuh ini. Bukankah Aaron Xiao hanya seorang pejabat sipil, menantu di kediaman keluarga Qin, mengapa aura membunuhnya begitu kuat? Jika kamu tidak memberitahuku namamu, apakah kamu pikir aku tidak akan tahu? Aaron Xiao, seperti Shuro, balas dendam dengan tanpa belas kasihan, orang yang membunuh harus membayar dengan nyawa, karena kamu membunuh mereka bertiga, maka kamu dan keluargamu harus membayarnya dengan nyawa. Gangster itu bersikeras tidak mengungkapkan namanya, pasti ada titik lemah. Ternyata benar, gangster itu berteriak marah, apakah kamu berani? Pergi dan beritahu tuanmu, karena dia menggunakan negara Bailu sebagai taruhan, maka katakan padanya bahwa aku akan mengambil negara Bailu. Aaron Xiao melambaikan tangannya, memerintahkan Ken Bai untuk melepaskan gangster itu, dan membiarkannya pergi. Negara Bailu, Aaron Xiao ingin mengambil negara Bailu. Gangster terkejut, dia bahkan tidak berani menertawakan pikiran polos Aaron Xiao. Karena Aaron Xiao hanya tersenyum. Ekspresi Aaron Xiao tampak seolah-olah memberitahunya, tidak peduli dimanapun kamu berada, aku akan menemukanmu. Gangster itu tiba-tiba merasa lemas, seharusnya dia membunuh Aaron Xiao pada malam itu. Pergi? Kenapa, kamu tidak berani? Aaron Xiao berkata dengan tenang, gangster itu menggigit bibirnya, melangkah mundur beberapa langkah, dan kemudian berlari. Keluarga. Dia harus melindungi keluarganya. Cekak, Aaron Xiao memandang gangster yang berlari pergi, setiap langkahnya seolah-olah adalah suara lonceng perang. Di tengah malam gelap, 12 pengawal berdiri di belakang Aaron Xiao, hanya diam-diam melihat gangster itu. Ketika gangster itu berbalik, melihat ekspresi Aaron Xiao, dia ketakutan. Bahkan jika dia bodoh, ia juga tahu bahwa Aaron Xiao sedang mengumumkan perang. Gangster itu dengan cepat meninggalkan paviliun Bisheng. Terlambat sebentar saja, dia takut Aaron Xiao dan yang lainnya akan membunuhnya. Gangster itu melesat di antara gang-gang sempit, hingga akhirnya sampai di depan sebuah taman pribadi. Pintu gerbang taman pribadi tertutup rapat, tapi dari pintu yang indah itu terlihat jelas bahwa orang yang tinggal di dalamnya pasti kaya atau terhormat. Setelah 3 ketukan panjang dan 1 ketukan pendek, seorang pelayan membukakan pintu untuk gangster itu. Apakah raja ada? Ada, silakan masuk. Taman pribadi ini bukan berada di jantung kota, melainkan dekat dengan pinggiran kota Amura. Ini adalah tempat Keksar Wei beristirahat, yang disebut Taman Rong. Secara teoritis, raja tidak seharusnya memiliki properti di kota Amura. Namun ketika pecinta puisi masih hidup, dia mengumpulkan kekayaan dengan gila, dan memiliki taman pribadi bukanlah masalah bagi pecinta puisi. Sekarang, Keksar Wei telah mewarisi taman pribadi ini, dia datang ke kota Amura dan beristirahat di sana. Meskipun Kaisar mengetahui tempat ini, dia tidak mengambilnya kembali. 2 hari lagi akan ada acara besar di kota Amura, yaitu pembukaan pustaka Qing Yuan. Putri Tong dari Aula Neom akan menjadi salah satu perwakilan cendekiawan dan memberikan pidato di pustaka Qing Yuan. Keturunan keluarga bangsawan dari berbagai keluarga melihat kesempatan ini dan bersiap-siap memberikan perhatian serta hadiah kepada Putri Tong. Keksar Wei bahkan telah membeli perhiasan terbaru dan termahal dari toko Gotendo, dan dia sedang memilih yang terbaik untuk diberikan kepada Putri Tong besok. Namun, Keksar Wei tidak begitu mengenal barang-barang wanita, dan dia tidak tahu apa yang disukai Putri Tong. Dia memilih sepanjang malam dan akhirnya belum memutuskan. Pada saat ini, gangster itu datang. Dia berlutut dan menceritakan kejadian malam ini. Keksar Wei mendengarkan itu dan terdiam.
Gangster itu terus batuk sambil menutupi dadanya. Saat inilah Keksar Wei tersadar dan tersenyum tipis. Tidak masalah. Gangster itu terkejut. Tidak masalah. Dia gagal dalam misinya. Bagaimana bisa tidak masalah? Raja, bunuhlah aku. Mohon lepaskan keluargaku. Keksar Wei dengan lembut dan anggun mengangkat seutas jepitan rambut mutiara, yang berdenting dengan suara jernih yang menyenangkan. Dia bilang, dia menginginkan negara Bailu. Iya, kata gangster itu dengan gemetar. Aron Xiao ingin merebut Putri Tong. Keksar Wei tahu akan hal itu. Keksar Wei baru pertama kali tahu, bahwa ambisi Aron Xiao sangat besar, ia bahkan menginginkan tanah Bailu. Keksar Wei memegang jepitan rambut mutiara dengan erat, seolah-olah memegang tubuh Aron Xiao. Selama dia mengerahkan tenaga, ia bisa merenggut nyawa Aron Xiao. Sombong. Berani. Keksar Wei melempar jepit rambut mutiara itu ke lantai, dan itu pecah menjadi potongan-potongan kecil yang berserakan. Mohon Raja tenangkan diri. Semua pelayan yang hadir segera berlutut di lantai, tak berani mengangkat kepala. Tenang. Bagaimana mungkin dia bisa tenang? Keksar Wei selalu berpikir bahwa Aron Xiao memiliki ambisi besar, orang ini selalu memikirkan negara dan rakyat, seseorang yang berbakat, tapi Keksar Wei tak pernah menyangka bahwa Aron Xiao akan membunuh ayahnya. Sekarang, Aron Xiao bahkan mengincar negara Bailu. Itu adalah tanah kekuasaannya. Itu adalah warisan turun-temurun dari keluarganya. Aron Xiao bahkan berani menginginkan negara Bailu. Dia benar-benar ambisius. Seorang pejabat sipil yang baru saja naik pangkat menjadi pejabat tingkat 5, seorang pejabat kecil yang baru saja memenuhi syarat untuk menghadiri upacara pagi, bahkan begitu berani menginginkan tanah milik seorang raja. Apa bedanya ini dengan pemberontakan? Apa bedanya ini dengan konspirasi untuk merebut kekuasaan? Yang paling membuat Keksar Wei marah bukan ambisius Aron Xiao yang besar. Melainkan Aron Xiao bahkan berani berpikir seperti itu. Dia ingin memiliki negara Bailu. Aron Xiao menginginkan Tuan Putri, itu saja sudah cukup gila. Namun ini bisa dimengerti karena seorang pria cenderung tergoda oleh kecantikan dan status seorang Tuan Putri. Namun, negara Bailu adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Seorang pejabat sipil biasa menginginkan tanah seorang raja, itu sangat konyol. Terlalu arogan. Tampaknya Aron Xiao terlalu memandang tinggi dirinya dan meremehkan Keksar Wei. Negara Bailu, sebagai wilayah pribadi Keksar Wei, memiliki pasukan sendiri, gudang makanan sendiri, dan semua yang dimiliki Kaisar Dinasti Naemu juga dimiliki oleh negara Bailu. Keksar Wei adalah seorang penguasa daerah. Bukan hanya anak bangsawan biasa. Meskipun Aron Xiao belum melakukan apapun saat ini, Keksar Wei sudah merasa dihina. Seperti seorang jenderal yang kuat dan gagah yang dihina oleh seorang bocah lemah yang kecil. Aron Xiao, hanyalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya. Konyol. Setelah marah, Keksar Wei kembali tenang, dia berani mengatakan omong kosong, aku tidak akan membuat perhitungan dengannya. Meskipun berkata demikian, tatapan Keksar Wei menjadi gelap, pengawal. Ya. Seseorang yang berdiri tegak dalam kegelapan maju ke depan, Tuan, ada perintah apa? Pada hari pembukaan pustaka King Yuan, sebagai murid Hu Fonwen, Aron Xiao akan memberikan pidato. Kita tidak boleh membiarkannya pergi, kita tidak boleh membiarkannya bertemu dengan Putri Tong. Keksar Wei mengepalkan tangannya, hancurkan dia sepenuhnya. Tidak ada ampun. Biarkan dia mengalami penderitaan yang tak terkira. Baik. Suara itu kuat, stabil, dan berwibawa. Raja, Kasim yang telah berdiri di samping untuk waktu yang cukup lama akhirnya tidak tahan dan mencoba memberikan peringatan. Kaisar berpesan kepada Anda untuk berdamai dengan Aron Xiao. Jika Anda melanggar janji dengan Kaisar karena kata-kata candaan dari Aron Xiao, ini sama saja dengan mengkhianati Kaisar. Ini bukanlah candaan. Teriak Keksar Wei, menggetarkan hati semua orang yang hadir. Aron Xiao bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Dia tidak pernah bercanda. Semua kata-katanya telah menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin dia bercanda? Dia benar-benar menginginkan negara Bailu. Aku harus menghabisinya sebelum dia menjadi cukup kuat. Keksar Wei yang begitu emosional membuat semua orang bingung. Raja, seorang pejabat sipil biasa seperti dia, bagaimana mungkin mendapatkan negara Bailu? Kasim tersebut bukan sekadar bertanya, tapi juga mencoba membuat Keksar Wei sadar. Mereka semua tahu bahwa menantu kediaman keluarga Qin yang menjadi peringkat pertama ujian istana saat ini tidak terlalu bisa diandalkan. Meskipun sekarang dia adalah seorang pejabat tingkat 5, itu hanya pejabat tingkat 5 di kediaman pengawal, tidak banyak prospek untuknya. Awalnya Aron Xiao memiliki status yang lebih baik karena dia adalah murid dari Iblis Puisi, alhasil Iblis Puisi bahkan lebih tak peduli pada muridnya ini dan segera menghilang ketika Aron Xiao lumpuh. Seorang pejabat yang tidak ada apa-apa seperti Aron Xiao ini, ingin membunuh raja dan mengambil tanah miliknya, kalau ini bukan lelucon lalu apa lagi. Seseorang yang memiliki ambisi kecil akan selalu mendapat dukungan dari semua orang.
Namun, seseorang yang memiliki ambisi besar akan sering diolok-olok oleh semua orang, karena ambisi besar juga perlu disesuaikan dengan kemampuan. Jelas, dalam pandangan semua orang, rencana Aron Xiao ingin merebut negara Bailu hanyalah sebuah lelucon yang sangat konyol. Keksar Wei menggelengkan kepala, tidak. Aron Xiao serius. Sejak hari pertama melihat Aron Xiao di ujian desa, semua yang diucapkannya telah menjadi kenyataan. Jika Aron Xiao ingin merebut Putri Tong dan negara Bailu, itu pasti serius. Deng Ai, besok kamu pergi ke arena Pavilion Bisheng. Kamu harus berhasil bertahan, dan harus sampai berhasil memukul Aron Xiao. Keksar Wei mengambil napas dalam-dalam, pukul dia sampai mati. Baik, Tuan, Deng Ai mengangguk dengan penuh keyakinan. Sedangkan kamu gagal menyelesaikan misi, bunuh diri saja. Keksar Wei melemparkan pedang tanpa belas kasihan, dan gangster terperangah, apakah Tuan akan membiarkan keluargaku hidup? Jangan khawatir. Ketika mendengar perkataan ini, gangster itu segera mengambil pedang dan dengan tekad bulat bersedia mati. Keksar Wei tersenyum tipis, aku akan membuat mereka mati dengan cepat. Gangster itu terkejut, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia melompat menjauh, dan segera menghilang dari depan Keksar Wei. Berani melarikan diri. Keksar Wei sangat terkejut, kejar dia. Di keheningan malam, gangster itu seketika menghilang tanpa jejak. Tak jauh dari sana, 9 sedang memperhatikan gangster itu sedang melarikan diri. Tebakan Tuan benar, konflik internal sedang meletus di markas Keksar Wei. Gangster yang bodoh ini pasti akan dibunuh oleh Keksar Wei. Namun, demi keluarganya, gangster ini pasti akan memberontak. Tuan mengatakan, pastikan untuk menangkap gangster ini. Tuan ingin orang ini mengakui kesalahannya sendiri, untuk memberi contoh kepada semua gangster. 9 melemparkan sebuah kerikil, lalu mengejar gangster itu dengan cepat. Hari berikutnya, di kediaman pengawal. Aron Xiao baru-baru ini sangat rajin, datang awal dan pulang larut setiap hari, menyelesaikan semua dokumen, bahkan dokumen Pedro Li dan yang lainnya pun tidak dia lewatkan. Seluruh pekerjaan di kediaman pengawal dilakukan oleh Aron Xiao sendirian, dia sangat rajin hingga membuat Pedro Li merasa sangat puas. Tidak hanya itu, Aron Xiao juga suka membaca, dia membaca semua dokumen tentang budak Asia Tenggara di kediaman pengawal. Namun dokumen di sana sangat sedikit, hanya ada beberapa buku tipis yang secara sederhana menjelaskan asal-usul budak Asia Tenggara. Melalui buku ini, Aron Xiao baru mengetahui bahwa ada pengawal perempuan. Sayangnya, dia belum pernah melihatnya, karena di sekitarnya semua adalah para pria seperti Ken Bai dan yang lainnya. Apakah ada buku lain? Aron Xiao tiba-tiba suka membaca dan menulis. Ketika memegang kuas, dia merasa ada semacam gelombang energi yang tidak dapat dijelaskan. Pedro Li mengatakan ketika nadi literasi baru tumbuh biasanya memang seperti itu. Banyak orang memiliki nadi literasi sejak lahir, dan mereka telah membaca sejak kecil, sehingga sensasi seperti Aron menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dirasakan oleh kebanyakan orang. Jadi itulah sebabnya aku memberimu obat, agar kamu tidak mati lemas. Aron Xiao mengernyit, apa separah itu? Ya, apakah kamu sudah minum obat? Pedro Li mengangguk. Keadaan seperti ini adalah hal yang wajar bagi Aron Xiao, tapi dengan bantuan obat, pernapasannya akan menjadi lebih stabil. Glug-glug, glung. Di telinga Aron Xiao terdengar suara botol obat jatuh ke dalam kolam air, dengan nada ironis dan tanpa belas kasihan. Kenapa kamu membuangnya? Pedro Li mengusap dahinya dan berkata, kamu tahu tidak, 1 butir obat ini bernilai 1000 emas. Di dalamnya, setidaknya ada 10 butir. Dan itu bahkan tidak bisa dibeli, hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Pedro Li marah hingga menghentakkan kakinya, beberapa waktu ini, jangan bertarung dengan orang lain dan jangan ikut duel puisi, mengerti? Selain itu, bubarkan arena pertarungan milikmu itu. Kenapa? Jika ada yang menang dan bertarung denganmu, bukankah kamu sama saja dengan cari mati? Tidak akan, sudah setengah bulan, para gangster biasanya cedera serius atau mati, mereka tidak bisa bertarung denganku. Aron Xiao penuh percaya diri, matanya berbinar. Setelah dia berkata begitu, angin sejuk lewat. Aron Xiao dan Pedro Li berbalik, Ken Bai muncul, Tuan, seseorang memenangkan pertarungan dan mendapatkan pedang kejutan jiwa, sekarang giliranmu. Aron Xiao menyeringit, tidak disangka apa yang baru saja disebutkan kini malah terjadi. Gangster dari mana begitu hebat? Aron Xiao menghempaskan lengan bajunya, ini adalah pertama kalinya selama setengah bulan ini. Seorang pengawal, bernama Deng Ai, ekspresi Ken Bai terlihat sedikit khawatir. Pengawal, mata Pedro Li berkedip, pengawal Keksar Wei, Deng Ai. Pedro Li tahu betul pengawal dari keluarga bangsawan. Iya, ketika Deng Ai menyebutkan namanya, Ken Bai bisa merasa bahwa Deng Ai memiliki niat membunuh yang kuat. Deng Ai, Aron Xiao mencari nama itu dalam pikirannya. Deng Ai, seorang jenderal terkenal pada zaman 3 kerajaan di Lamusa, mahir dalam strategi militer dan memiliki kecerdasan yang luar biasa.
Pertempuran rahasia yang dipimpin olehnya terkenal dalam sejarah Lamusa dan berkontribusi pada keruntuhan beberapa kerajaan. Dia adalah seorang jenderal yang setia dan berani. Dia telah mengalahkan puluhan pemimpin musuh dan memenggal ribuan kepala. Dia adalah seorang pemimpin yang peduli pada rakyatnya dan menghargai para prajuritnya. Namun akhirnya, dia mati karena sombong dan merasa bangga atas prestasinya. Aaron Xiao, kamu tidak boleh melibatkan Ken Bai, paham? Pedro Li menarik tangannya, kamu tidak minum obat, itu akan membahayakan nyawamu. Pedro, kata Aaron Xiao sambil menepuk tangannya, kalau obat ini begitu penting, mungkin lain kali kamu bisa lebih menekankannya secara khusus. Dengan begitu, bahkan jika obatnya mengandung racun pun, Aaron Xiao juga akan menelannya tanpa ragu. Lain kali, Pedro Li mengerutkan kening. Kamu pernah berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuh Keksar Wei. Apakah aku juga tidak boleh membunuh pengawalnya? Tentu saja tidak boleh. Tuannya adalah Keksar Wei, kamu secara terang-terangan berkonflik dengan pengawalnya, itu sama saja dengan melanggar perintah Kaisar. Keksar Wei cukup cerdas, sekarang Aaron Xiao merasa sangat dilema. Aku akan berbicara dengan Deng Ai, ayo pergi. Pedro Li hendak bergegas pergi ke pavilion Bisheng, tapi Aaron Xiao menahannya. Pedro, lebih baik kamu tidak ikut campur masalah ini. Bagaimana aku bisa tidak ikut campur dengan masalahmu? Pedro Li terkejut, seolah ini adalah hal yang wajar baginya, aku tidak akan membiarkanmu mengintimidasi Keksar Wei, dan juga tidak akan membiarkannya mengintimidasi dirimu sendiri. Kamu adalah murid dari tuanku, bagian dari kediaman pengawal. Meskipun dia adalah seorang raja, aku juga tidak takut padanya. Aaron Xiao diam selama 3 detik. Sialan, Pedro, kamu membuatku terharu. Perkataan Aaron Xiao ini dari lubuk hatinya, Pedro Li yang biasanya tidak suka padanya, selalu peduli dengannya pada saat-saat penting seperti ini, dan itu membuat hati Aaron Xiao terasa hangat. Sangat jelas, cara terima kasih Aaron Xiao yang tidak sesuai dengan adat ini sama sekali tidak dirasakan oleh Pedro Li. Sialan. Kamu berterima kasih. Kamu ini sedang memarahiku terlalu ikut campur, bukan? Ken Bai menahan tawanya, perilaku tuannya memang berbeda dengan orang lain, mereka sudah terbiasa dengan itu, namun Pedro Li jelas belum terbiasa. Aaron Xiao juga tidak menjelaskan, dia hanya tersenyum tanpa malu. Namun matanya menunjukkan kabut gelap yang hanya dipahami oleh Ken Bai. Di luar pavilion Bisheng, situasi kacau balau. Sejumlah gangster yang kuat tergeletak di tanah, wajah mereka babak belur dan muntah darah. Bahkan ada beberapa yang kehilangan tangan dan kaki, mereka tidak lagi mampu merintih, bahkan sudah pingsan. Ketika Aaron Xiao datang, Deng Ai dengan jubah putih berdiri menghadap mereka. Pakaian Deng Ai tidak terkena darah sama sekali, menunjukkan bahwa pertarungan sangat sengit bagi orang lain, namun itu sama sekali bukan apa-apa bagi Deng Ai. Seorang master, benar-benar seorang master. Aaron Xiao melihat Ken Bai dan Haris Meng berpakaian seperti prajurit, begitu pula dengan pengawal lainnya, hanya Deng Ai yang berpakaian serba putih, seperti seorang cendekiawan. Beberapa orang di Lamusa juga ada yang mengatakan, Deng Ai bukanlah seorang jenderal militer, melainkan seorang ahli strategi militer dan pegawai negeri. Penjelasan ini muncul karena Deng Ai mungkin tidak terlalu unggul dalam pertempuran fisik, tapi dia memiliki kecerdasan strategi yang luar biasa. Deng Ai. Ketika Pedro Li berseru, Deng Ai berbalik, di dinasti Naemu tidak peduli itu pengawal dari keluarga bangsawan mana, ketika melihat Pedro Li, semuanya harus memberikan penghormatan. Deng Ai kira-kira baru berusia sekitar 30-an tahun, memegang sebatang tombak, dan memberi salam kepada Tuan Pedro. Tombak itu adalah senjata gabungan yang menggabungkan tombak panjang dengan senjata api. Ini adalah tombak panjang biasa tanpa pita, dengan senjata api yang ditempatkan pada bagian yang biasanya meletakkan pita yang ada di ujung tombak. Jika dihidupkan, itu memungkinkan senjata ini untuk membunuh musuh dengan membakar mereka menggunakan bubuk mesiu. Ketika bubuk mesiu sudah habis, dapat menggunakan ujung tombak untuk membunuh. Bubuk mesiu dikeluarkan dari tabungnya disebut seperti kelopak bunga pir yang turun seperti hujan. Bisa dilihat, orang yang berduel dengan Deng Ai hari ini benar-benar sial. Kamu seorang pengawal, kenapa kamu bisa berada di sini? Pulang, teriak Pedro Li. Untuk berduel, jawab Deng Ai dengan tenang. Ada yang membangun arena, tentu saja ada yang akan berduel, tindakannya ini adalah hal yang wajar. Hari ini, dia datang untuk membunuh Aaron Xiao. Selain Patrick Sen, Deng Ai adalah orang kedua yang secara terang-terangan ingin membunuh Aaron Xiao. Keberaniannya patut diacungi jempol, Aaron Xiao tersenyum dingin. Ketika Deng Ai berbicara, dia sombong dan angkuh, penuh dengan rasa keunggulan. Deng Ai mengangkat alisnya dan berkata, apakah Tuan Pedro keberatan? Hari ini, aku datang bertanding bukan dengan status pengawal. Aku sudah lama mengagumi pedang kejutan jiwa dan aku datang karena itu. Kamu sudah mengalahkan orang-orang ini, pedang kejutan jiwa sudah menjadi milikmu. Kamu sudah bisa pergi, kata Pedro Li dengan nada perintah. Namun, Deng Ai yang cerdas tetap menatap Aaron Xiao. Tuan Aaron, apakah kamu takut? Sialan, tidak ada pria yang bisa menahan tantangan seperti ini. Pengawal yang cerdas memang berbeda.
Aron Xiao melompat ke atas arena, aku akan memenuhi janjiku, orang yang menang akan berduel denganku. Lebih baik kamu biarkan Ken Bai yang bertarung, ujar Deng Ai dengan sedikit meremehkan, aku bertarung dengan Ken Bai, itu tidak termasuk menindas Tuan Aron. Jika kamu kalah, aku akan memberikan hidangan daging ini padamu. Aron Xiao mengangkat tangan, dan Haris Meng mengeluarkan daging yang diaduk dengan racun strychnine semalam. Dengan satu pandangan, Deng Ai tahu bahwa daging itu telah dicampur dengan strychnine. Matanya menjadi serius, tapi dia tidak berkata apa-apa. Jika kamu menang, daging ini juga akan menjadi hadiahmu. Kedua-belas pengawalku ada di sini, kamu boleh makan sebelum pergi. Aron Xiao tersenyum, ujung-ujungnya kamu akan tetap mati, apakah kamu masih ingin bertarung? Deng Ai terkejut dan sangat tidak puas, Tuan Aron, aturanmu agak tidak adil. Penjelasan dan keputusan atas kegiatan ini sepenuhnya dalam kendali penyelenggara acara, kata Aron Xiao dengan nada yang sangat rasional, jika ada hal yang tidak kamu setujui, kamu bisa tidak mengikuti kegiatan ini, semuanya terserah padamu. Ayo mulai. Tak disangka, Deng Ai tidak mundur sedikit pun. Mata Aron Xiao langsung dingin. Bisa dilihat, Keksar Wei telah memberi perintah yang tegas, dan Deng Ai tidak akan berhenti sampai Aron Xiao tewas. Orang-orang zaman dulu sering kali suka bertarung dan membunuh. Aron Xiao menggelengkan kepala, ini membuat orang beradab seperti dia juga mulai mendambakan darah. Aron Xiao menjilati bibirnya yang kering, cekak, lebih baik jangan bertarung. Deng Ai, versi asli dari Lamusa, adalah orang baik, dan Deng Ai yang ini seharusnya juga bukan orang jahat, Aron Xiao tidak tega membunuhnya. Bersambung.